Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idah Rosyana dengan NIM 2280-2020, jurusan Pendidikan Fisika kelas A 2020, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia tentang tanda koma. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu tanda koma, terlebih dahulu di sini saya akan memaparkan definisi tentang tanda baca dan tanda koma. Tanda baca merupakan suatu simbol yang berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi pada suatu kalimat. Selain itu, tanda baca juga berperan untuk intonasi dan jeda saat pembacaan suatu kalimat. Jadi, dalam tanda baca itu ada banyak sekali simbol, di antaranya itu ada tanda koma. Tanda koma ini merupakan simbol yang berfungsi untuk memisahkan banyak hal dalam suatu kalimat tertentu. Hal tersebut juga berlaku untuk penggunaan angka, gelar, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, penggunaan tanda koma. Tanda koma ini digunakan dalam berbagai hal dalam kalimat-kalimat. Yang pertama digunakan untuk bilangan rincian, seperti misalnya meja, kursi, televisi merupakan benda yang sering kita jumpai di dalam rumah. Yang kedua, digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, atau sedangkan. Yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang telah mendahului induk kalimatnya. Seperti contoh di bawah ini, agar punya banyak teman, kita harus jujur. Dalam kalimat agar punya banyak teman, ini merupakan anak kalimat, dan kita harus jujur ini merupakan induk kalimat. Apabila induk kalimat mendahului anak kalimat, maka tanda koma tidak perlu digunakan. Selanjutnya, tanda koma digunakan di belakang suatu kata atau ungkapan penghubung antara kalimat. Misalnya, oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan lain sebagainya. Yang kelima, digunakan sebelum atau sesudah kata seru, seperti kata-kata yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya seperti nek, bu, kak, yah, dan lain sebagainya. Penggunaan tanda koma juga digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat, tetapi tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung berupa kalimat tanya, perintah maupun seru dari bagian lain yang mengikuti. Untuk selanjutnya, tanda koma dipakai di antara hal-hal berikut, seperti nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama tempat dan wilayah, dan ini harus ditulis secara berurutan. Selanjutnya, tanda koma digunakan untuk memisahkan nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam daftar pustaka, nama penulis harus ditulis terbalik. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang atau singkatan gelar akademis. Seperti contoh di bawah ini, Jahrohna, SPD. Koma di sini berfungsi untuk membedakannya dari singkatan nama atau nama keluarga. Selanjutnya, tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau yang dinyatakan dengan angka. Seperti contoh di bawah ini, koma berfungsi untuk menjelaskan bahwasanya nilai atau bilangan tersebut merupakan bilangan rupiah. Selanjutnya, nomor 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan. Seperti contoh, semua umat muslim baik laki-laki maupun perempuan.
Dalam contoh ini, terdapat 2 tanda koma dalam konteks kalimat baik laki-laki maupun perempuan akan kembali merujuk kepada kata muslim. Selanjutnya, tanda koma dapat digunakan setelah keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya, atas perhatian Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih. Dalam kalimat ini berfungsi untuk menghindari kesalahan dalam baca pengertian. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.